Pemirsa, langsung kita akan memantau bagaimana situasi terakhir di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada rekan Aisyah Miadinar di sana. Aisyah, bagaimana situasi terkini di Kelapa Gading, Aisyah? Alfi, hingga saat ini kondisi ketinggian air di beberapa lokasi genangan atau banjir di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara ini memang belum memperlihatkan penurunan secara signifikan. Salah satu diantaranya adalah di tempat saya berada saat ini, yaitu di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, di mana saat ini kondisi ketinggian air masih berada di sekitar 30 hingga 50 cm. Dan memang sejak pagi hari ini sudah semakin banyak saja kendaraan yang melewati Jalan Boulevard Barat Raya ini. Meski demikian masih banyak di antara mereka yang tidak berani untuk menerobos banjir atau genangan dan berputar balik ke tempat yang lebih kering. Dan kami juga sempat memantau ke beberapa permukiman, ke beberapa rumah warga, di mana di sana kondisinya air tidak masuk ke dalam rumah-rumah warga. Dan itulah yang salah satu di antara alasan yang menyebabkan warga hingga saat ini masih bertahan di dalam rumahnya masing-masing, meskipun akses jalan menuju dan keluar dari rumah mereka ini sudah terkepung oleh banjir. Dan untuk beraktivitas keluar dari rumah seperti membeli bahan makanan dan sebagainya, warga pun memanfaatkan moda-moda transportasi yang tiba-tiba saja ada di kawasan Kelapa Gading ini. Diantaranya adalah delman-delman, kemudian gerobak-gerobak, kemudian ada truk-truk juga yang secara mendadak disewa oleh warga yang ingin pergi ke luar lingkungan Kelapa Gading ini. Dan hingga saat ini para karyawan yang juga bekerja di kawasan Kelapa Gading ini juga sudah mulai kembali ke tempatnya masing-masing dari kawasan Kelapa Gading ini, juga menggunakan truk-truk yang disewa oleh perusahaan mereka. Demikian, Afi, laporan dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kembali ke Anda. Ya, Aisyah Miadinar, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, itu dia tadi laporan terakhir dalam Breaking News Metro TV. Dan saya akan menginformasikan, saya mendapat informasi dari Humas BNPB, Sutopo Purwe, mengatakan bahwa BMKG melaporkan bahwa Sabtu malam hingga Senin tanggal 21 Januari akan terjadi hujan deras, khususnya pada malam hari. Harap situasi ini diantisipasi bagi semua warga, dan terutama juga kebutuhan di sejumlah posko pengungsian adalah makanan, selimut, susu formula, susu pengganti makanan bayi, dan juga air bersih serta obat-obatan.